Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan channel YouTube saya di SS Arifin Nanti. Oke, kali ini saya akan menjelaskan kembali kepada teman-teman mengenai waktu yang tepat melakukan pemupukan yang kedua. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit mengenai jagung saya ya. Ini jagung saya yang sebelah kiri. Ini sudah pembungaan atau menjelang pembuahan seperti itu. Sementara jagung saya yang sebelah kanan ini belum pembungaan atau belum menjelang pembuahan. Karena ketika melakukan penanaman kemarin saya terkendala waktu yang bersamaan seperti itu. Yang ini agak telat saya melakukan penanaman yang di sebelah kanan saya ini, sehingga jagung saya yang sebelah kanan ini belum pembungaan atau menjelang pembuahan seperti itu. Nah, kali ini saya akan menjelaskan waktu saya melakukan pemupukan yang kedua. Jadi seperti yang kita lihat jagung saya yang di depan ini, yang sebelah kanan ini ada yang pendek ya teman-teman. Karena kemarin ketika melakukan pemupukan yang kedua yang sebelah kiri ini, nah setelah itu saya kurang sehat sehingga terkendala melakukan pengairan yang sebelah kanan ini. Jadi agak telat melakukan pengairan sehingga tanaman jagung saya yang sebelah kanan ini agak menghambat pertumbuhannya. Seperti yang kita lihat ada yang pendek seperti ini. Ini agak kuning ya teman-teman, karena kemarin telat saya melakukan pengairan jadi jagungnya banyak yang kuning sebelah sini. Ini hampir kuning semuanya. Karena ketika jagung itu butuh air, sebenarnya kita harus melakukan pengairan secepatnya. Jadi bisa dikatakan tidak terlalu normal, tapi alhamdulillah baru-baru ini 2 hari yang lalu saya melakukan pemupukan yang kedua. Karena kemarin telat mengairi, jadi jagungnya kuning. Ketika saya sehat, segera saya airi sekaligus melakukan pemupukan yang kedua seperti itu, agar pertumbuhannya tidak terhambat. Nah, jadi yang ini ya teman-teman, ini masih agak kuning-kuning. Jelas enggak ya teman-teman, lihat ya. Kalau secara kasat mata saya, kalau secara langsung ini agak kuning teman-teman. Karena pertumbuhannya kemarin itu gara-gara lama naiki air ya, jadi seperti ini. Nih. Jadi daun bagian bawahnya itu kuning karena waktu itu sangat membutuhkan air tapi tidak melakukan pengairan. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini akibat apabila kita lama melakukan pengairan. Nah, seperti itu. Tapi alhamdulillah ini sudah 2 hari yang lalu kita melakukan pemupukan sekaligus pengairan agar segera kembali pertumbuhannya menjadi normal seperti itu. Dan sebaik-baiknya jagung, kita harus melakukan pemupukan 2 kali. Kenapa demikian? Karena jagung itu ketika menjelang pembungaan atau pembuahan, dia juga membutuhkan nutrisi untuk pembuahannya agar buahnya lebih normal atau lebih sehat. Sehingga pemupukan yang kedua itu sangat dibutuhkan oleh tanaman jagung. Meskipun pemupukannya itu tidak sebanyak pemupukan yang pertama ya. Apalagi bisa sama banyak dengan pemupukan yang pertama, itu juga lebih bagus. Atau lebih banyak lagi pemupukan yang kedua dari pemupukan yang pertama, itu juga lebih bagus. Nah, saya melakukan pemupukan yang kedua. Kalau yang pemupukan yang pertama saya tidak
melakukan pemupukannya, saya menaruh pupuknya itu tidak terlalu dekat dengan batang jagungnya ya teman-teman, atau di akarnya gitu. Karena biasanya kalau terlalu dekat dia akan mati. Nah, ketika sudah besar, umurnya 1 bulan lebih, seperti ini ya, besarnya seperti ini. Kalau kita melakukan pemupukan langsung di pohonnya atau di batangnya, bukan di batang ya, di pohon akarnya itu ya, di pas di akarnya itu, langsung di akarnya, itu nggak apa-apa teman-teman. Kenapa saya melakukan pemupukan langsung di akarnya? Agar pupuk itu langsung diserap oleh tanah yang ada di akarnya. Jadi proses reaksi dari pupuk itu lebih cepat. Kalau agak jauh dari akar itu mungkin agak lama ya. Jadi seperti itu, pupuknya langsung diserap. Kemudian kemarin itu ketika saya melakukan pemupukan, saya airi sambil pemupukan seperti itu. Ketika airnya ada di wilayah jagung ini, maka saya langsung melakukan pemupukan ada airnya seperti itu, agar NPK-nya langsung cair. Itu kelebihannya kalau saya melakukan pemupukan dengan ada air. Beda kalau kita melakukan pemupukan tanpa air. Misalnya kita mengairi dulu baru kita pupuk jagungnya, atau kita pupuk terlebih dahulu baru kita airi, beda. Karena biasanya ketika kita melakukan pengairan dulu baru kita melakukan pemupukan, NPK-nya nggak langsung cair gitu. Karena NPK-nya kan agak padat. Kemudian ketika kita pemupukan terlebih dahulu baru kita airi, nah itu NPK biasanya sering dibawa oleh air apabila pengairannya itu terlalu keras ya, di peralon itu ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Kemarin itu saya melakukan pengairan, ada airnya langsung saya pemupukan. Tapi kondisi airnya jaraknya jauh dengan air di peralon itu ya, agak jauh dengan pas di jagung yang akan kita pupuk itu, agar urea sama NPK-nya tidak terbawa oleh air yang deras itu. Jadi melakukan pemupukannya seperti itu teman-teman. Saya melakukannya seperti itu. Jadi ini baru 2-3 hari selama saya melakukan pemupukan. Ini belum reaksinya terlihat secara menyeluruh. Tapi ini sudah ada perubahan karena sudah saya melakukan pengairan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai melakukan lambat melakukan pengairan seperti itu. Maksud saya jangan sampai telat melakukan pengairan terhadap tanaman jagungnya. Ketika jagung membutuhkan air, maka segera kita melakukan pengairan. Karena air itu untuk melakukan jagung itu agar segera lebih cepat tumbuh dan lebih agar pertumbuhannya lebih cepat. Jadi ketika kita melakukan pengairan tepat waktu, maka jagungnya akan pertumbuhannya itu lebih cepat. Pertumbuhan jagungnya akan lebih cepat. Nah, jadi kalau kita bandingkan ya teman-teman, jagung saya yang ini dengan yang ini beda sekali. Ini agak kekuning-kuningan. Kalau ini nih sangat hijau karena sudah saya melakukan pemupukan pengairan tepat waktu. Sedangkan yang sebelah sini semuanya agak kuning. Jadi seperti itu ya teman-teman review saya hari ini. Jagung saya sebelah kanan ini pertumbuhannya agak kurang karena kemarin itu kendalanya saya kurang sehat sehingga pengairannya terlambat. Nah, jadi seperti ini ya. Ini kuning. Tapi alhamdulillah ini sudah mulai berubah warna menjadi hijau. Ini ada yang pendek lagi.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, cara mengatasi agar tanaman jagung kita ini tidak terhambat. Sebagus-bagusnya tanaman jagung itu agar tetap normal, maka perlu melakukan pemupukan yang kedua menjelang pembuahan atau pembungaan seperti itu ya, agar nutrisi untuk pembuahannya itu lebih bagus. Dan insya Allah mungkin buahnya, dan insya Allah bukan mungkin lagi ya, buahnya akan lebih normal dan lebih berat. Itu pengalaman saya tahun kemarin. Jadi selama saya melakukan pemupukan yang kedua, hasil tanaman jagung saya beda, yang dimana hasilnya biasa 6 ton. Ketika melakukan pemupukan kedua, maka alhamdulillah lebih dari 8 ton seperti itu. Karena pemupukan pertama itu meskipun sangat banyak pupuknya, itu hasilnya kurang teman-teman. Dan apabila kita melakukan pemupukan yang kedua, meskipun pemupukannya itu tidak terlalu banyak, insya Allah akan lebih bagus hasilnya daripada kita melakukan pemupukan sekali. Lebih baik melakukan pemupukan yang kedua. Oke, mungkin itu saja ya dari saya teman-teman. Jadi untuk menormalkan hasil dari tanaman jagung kita, apapun jenis jagungnya, apapun jenis bibitnya, kita harus melakukan pemupukan 2 kali. Mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, silakan komen ya di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel YouTube saya, tekan like, subscribe, nyalakan notifikasinya agar kita saling sharing ya. Apapun kegiatan kita di pertanian ini, kita saling sharing, kita bagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.